Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemil Kamalia Latukuno SP, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja pada SMK Negeri Pertanian Pembangunan Provinsi Maluku sebagai bagian dari melaksanakan tugas sebagai mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Jember. Beri salam. Selamat siang, Bapak Guru. Selamat siang anak-anak semuanya, silakan duduk di tempat. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa agar kita sama-sama berdoa di setiap hari. Silakan. Baik anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik, Sehat semua ya. ya Pak. Listen dan terakhir nasab kebersihan. Karena anak semua hadir pada siang hari ini, maka aktivitas pembelajaran kita akan segera dimulai. Silakan anak-anak menyiapkan diri, mengeluarkan buku dan catatan di meja masing-masing. Baik anak-anak sekalian, untuk memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita review pembelajaran pada materi sebelumnya. Adakah yang masih ingat materi kita sebelumnya dalam materi tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ingat Pak. Kita coba dengar ketua kelas. Materi kita sebelumnya adalah penyiraman atau pengairan tanaman pangan dengan tujuan menyediakan air untuk pertumbuhan. Ya, materi kita sebelumnya adalah penyiraman atau pengairan tanaman pangan dengan tujuan adalah untuk menyediakan kebutuhan air pada tanaman. Nah, ada lagi yang masih mau menambahkan dari anak-anak sekalian? Ada yang masih ingin menambahkan? Dipersilakan. Ya. Yang kita pelajari, Silakan. Ya. yang kita pelajari adalah macam-macam sumber air, di mana terdapat berbagai macam sumber air yang dapat digunakan untuk mengairi. Terima kasih anak-anak semua. Ternyata anak-anak masih mengingat materi kita sebelumnya. Jadi tujuan penyiraman, sumber-sumber air, kemudian digolongkan menjadi 3 golongan utama, dan bagaimana teknik penyiraman itu sendiri. Nah, dengan kita mengetahui teknik dan tujuan penyiraman, maka kaitannya dengan hari ini adalah kita akan belajar terkait dengan pemupukan tanaman pangan. Kita akan belajar tentang pemupukan hari ini, dan Pak Guru akan membagikan artikel untuk Anda bisa membaca sebagai bagian kita menunjukkan yang jelas. Tanaman pangan dengan IPK pada keterampilan adalah 4.7.1 mendemonstrasikan kalibrasi pupuk pada tanaman, dan yang kedua adalah melaksanakan teknik pemupukan tanaman pangan. Video dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan teknik pemberian pupuk dengan benar setelah berdiskusi dan menggali informasi melalui LKPD. Selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan tayangan video pembelajaran pada hari ini ya. Ya, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indonesia. Masih bersama saya dari mudah-mudahan bangga jadi kita. Kesetiaan teknologi, kesabaran teknologi itu harus kita. Dalam hal pertanian kita selalu mengenal bahwa kebutuhan tanaman kita adalah pupuk untuk proses dari mulai tanam hingga panen yang sangat menentukan dengan pemberian pupuk. Dan ternyata, apakah anak-anak setelah menyaksikan tayangan ada yang ingin memberikan umpan balik setelah menonton video tadi? Dipersilakan. Oke, silakan. Terdapat pupuk tunggal dan pupuk majemuk yang menghasilkan N, P, dan K. Untuk pupuk tunggal misalnya urea, SP36 dan KPL. Terima kasih Pak. Dan KCl untuk menghasilkan kalium. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat yang kita. Ini pemupukan tanaman pangan sekalian. Jadi materi ini yang menjadi esensi untuk kita pelajari itu ada 3 hal besar. Yang pertama,
kebutuhan unsur hara tanaman pangan, kemudian jenis dan karakteristik pupuk, dan yang ketiga adalah teknik pemupukan. Ini yang akan kita pelajari ya. Seperti apakah ketiga hal ini bisa kita saksikan secara bersama-sama. Nah, kebutuhan unsur hara suatu tanaman pangan yang jelas setiap tanaman memerlukan unsur hara. Benar? Kenapa dia memerlukan unsur hara? Agar tanaman itu dapat tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua, adanya unsur hara jika terpenuhi, maka itu menjadi sebuah ketersediaan bagi tanaman. Namun terkadang unsur hara di dalam tanah itu terbatas dan berkurang karena diserap oleh tanaman itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah penggolongan unsur hara. Nah, unsur hara ada dua. Unsur hara apa dan unsur hara apa? Unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro itu artinya unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar. Sedangkan unsur hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya ada unsur nitrogen, fosfor, kalium, mineral, kalsium, dan magnesium itu adalah unsur hara makro. Sedangkan unsur hara mikro itu contohnya seperti zat besi, mangan, tembaga, dan klor, dan lain-lain yang masuk di dalamnya. Nah, kemudian bagaimana fungsi daripada unsur nitrogen maupun unsur fosfor itu sendiri? Nah, kalau unsur nitrogen itu dia merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, sedangkan unsur fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara terkait dengan jenis dan karakteristik pupuk. Nah, di sini pupuk ada dua, yaitu pupuk alam dan pupuk betul. Kemudian karakteristik pupuk itu dilihat daripada analisis kandungannya. Kemudian keterikatan dengan air atau higroskopisitas. Kemudian kemampuan melakukan diri dan bagaimana reaksi pupuk itu sendiri untuk bisa tersedia di dalam tanah. Itu adalah jenis dan karakteristik pupuk. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan pupuk itu sendiri? Itu ada bisa melalui ditabur, apalagi dibenamkan, dibuka dulu, kemudian melakukan melalui penyemprotan. Ini adalah teknik dari pemberian pupuk. Nah, kemudian cara kita melakukan kalibrasi pupuk. Ini cara kita menghitung jumlah pupuk yang mau diberikan pada suatu tanaman pada lahan atau dengan. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Maka silakan kita bersiap-siap, baru akan membagikan KPD kepada kelompoknya masing-masing. Ada yang mau bertanya terkait dengan KPD? Oke, kalau tidak ada, maka mari kita semua bersiap-siap untuk menuju ke lapangan agar kita melaksanakan praktikum kita yang sudah kita sepakati tadi. Oke, silakan bersiap-siap untuk kita menuju ke lapangan. Kita semua belajar di ruang belajar tadi. Di kelas kita lanjutkan dengan proyek pemberian pupuk di tanaman jagung. Nah, sekarang di hadapan kita ini kita punya lahan. Nah, untuk memulai pekerjaan ini, Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam bekerja mengutamakan keselamatan kerja. Kemudian bekerja sesuai dengan petunjuk LKPD. Nah, di sana juga itu sudah ada pupuk dengan timbangan. Nanti akan ada perwakilan dari kelompok masing-masing akan melakukan kalibrasi dan penyiapan pupuk. Nah, nanti ada beberapa yang akan memberikan pupuk secara tunggal pada tanaman ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada pas? Oke, saya akan sesuai kelompok. Kita akan mulai dengan kelompok 1 akan mengambil pupuk dulu.
kelompok 2 bersabar, dan sampai kelompok 4. Pak Guru akan tunjukkan cara berhitungnya dan Anda akan mengerjakan sendiri, dan Anda akan memberikan pupuk secara tunggal pada bedengan yang ada tanaman jagungnya. Setelah kita selesai memberikan pupuk tadi, maka selanjutnya anak-anak bisa melihat kepada pertumbuhan tanaman. Ada yang mau memberikan umpan balik setelah Anda melihat tanaman yang punya pertumbuhan ini, ada yang bisa memberikan masukan kepada kita bagaimana kondisi pertumbuhan tanaman yang Anda lihat. Kita coba akan menyiram tanaman ini agar pupuk cepat melakukan aktivitas reaksinya supaya bisa tersedia bagi tanaman untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Oke. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita sama-sama kembali dari lapangan, silakan membuka KPD-nya di atas meja dan Anda akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar belakang. Silakan dibuka lembar diskusinya. Yang 2 orang, 1, 2 orang, 2. Semua sudah selesai mengerjakan? Sudah. Mari kita bersiap-siap untuk melakukan presentasi. Kita persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok 1, dipersilakan. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagi teman yang sudah siap, saya persilakan. Ya, hasil dipresentasikan. Ya, silakan kelompok 4 yang ingin bertanya kepada kelompok 1, dipersilakan. Terima kasih Pak. Mengapa unsur NPK disebut sebagai unsur hal makro? Ya, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 1 akan siap menjawab. NP dan K dibutuhkan dalam jumlah yang banyak untuk pertumbuhan dan terkait dengan lambang unsur N. Teman-teman semua, untuk luas 1 hektar, dosis pupuk NPK sama dengan 50 kg sama dengan 50.000 gram. Untuk luas 1 meter, karena itu kehidupan dan perkembangannya tumbuh-tumbuhan yang dan segala kehidupan yang ada di dunia sangat memerlukan tanah. Manusia mempunyai kewajiban. Tadi kesimpulan yang telah disampaikan oleh dua teman kita, dan kesimpulan tadi itu adalah bagian dari bagaimana kita belajar terkait dengan pembukaan pada tanaman pangan, terutama kita melihat pada tanaman jagung di lahan tertutup. Nah, anak-anak semua, untuk menguji sejauh mana anak-anak mengerti terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan melakukan post test. Silakan anak-anak mengeluarkan handphone masing-masing, dan Pak Guru sudah mengirimkan linknya di WA dalam bentuk Google Form, dan silakan dikerjakan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita menuju kepada akhir pembelajaran kita sama-sama melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang ingin memberikan refleksi kepada kita semua? Oke, silakan. Andi, silakan. Kita memberikan refleksi kepada kita semua. Masih ada lagi yang memberikan refleksi? Tidak, Pak. Oke, silakan. Kalau bisa, saya perlu belajar tentang buku pada tanaman jagung. Iya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan refleksi mewakili anak semua, dan perlu kami ingatkan anak-anak dengan refleksi tadi maka kita sudah pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan panen dan pasca panen. Anak-anak bisa mencari informasi tambahan pada internet, kemudian membaca pada buku siswa di perpustakaan, sehingga pembelajaran berikutnya kita semua bisa mengikuti dengan baik, dan Anda bisa menyiapkan diri juga dengan baik agar supaya materi bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Ya, teman-teman, Pak Guru,
Sedangkan 2 hari tanpa mencoba. Mulai. Terima kasih, selamat kembali ke Jepang. Dan sekarang kita akan bersiap untuk kita meninggalkan kelas. Ya. Beri salam. Selamat